tahun ini akan lebih baik lagi karena kebijakan kita dengan BI udah sinkron, harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat. 6 bukan mustahil dicapai tahun ini, jadi pelaku pasar siap-siap aja. Oh, kira-kira target 1600 kok dibuka kan tadi naik. Saya pikir sih emang itu ada optimisme di pasar lah, pelaku pasar bahwa kita akan membaik ke depan. Kalau saya lihat fondasi ekonominya yang sudah agak membaik sekarang, tahun ini akan lebih baik lagi karena kebijakan kita dengan BI udah sinkron, harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat. 6 bukan mustahil dicapai tahun ini, jadi pelaku pasar siap-siap aja. Oh, kira-kira target pagi-pagi di bulan apa? Tahun ini Pak? Tahun ini 10.000 Lebih Pak? Lebih Pak? itu bukan angka yang mustahil dicapai. Pak, kebijakan apa yang diterapkan Pak untuk mengukur IHSG 10.000 itu Pak, kira-kira? Dari pertumbuhan ekonomi yang baik, lebih baik dibanding tahun lalu, kan saya harus 1 tahun penuh ini saya udah pegang ekonominya lah sama Guru B dan lain-lain. Kalau kemarin kan saya masih separuh-separuh, masih seperempat malah. Harusnya dengan kebijakan yang lebih sinkron kita dengan Bank Sentral, dengan yang lain-lain, ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat. Itu akan melandasi pertumbuhan keuntungan perusahaan juga. Pak. Jadi kalau investor yang jeli, jangan sampai ketinggalan. Pak, ini kan udah 2 kali pembukaan perdagangan, Pak Presiden kan nggak datang Pak. Ini respon Pak Purwoyo seperti apa Pak? Saya lagi di Aceh. Itu juga menunjukkan bahwa Presiden amat peduli dengan masalah yang dihadapi masyarakat. Artinya apa? Yang lain pun nanti akan diperhatikan termasuk ekonominya. Jadi komitmen Presiden terhadap masyarakat, terhadap ekonomi amat kuat diperlihatkan dengan kunjungannya ke Aceh. Jadi nggak apa-apa. Kan alat-alatnya Presiden di sini semua. Pak, terkait defisit Pak, kemarin sampai tanggal 31 sampai jam 12 gimana Pak? Apakah masih Nanti akan diumumkan hari Senin. Aman tuh apa definisi? Definisi aman apa? Biasa masih sesuai dengan yang 2,7 itu di atas atau di bawah? Mungkin agak bergerak sedikit. Nanti Sedikit dari 2,75 Pak. agak sedikit. Nanti hari Senin akan diumumkan. Ke atas berarti Pak, bukan ke bawah. Kira-kira gimana ya? Kira-kira ke atas. Tapi yang jelas kita amankan tidak melanggar undang-undang. Jadi Pak, insentif yang cukup bagus. Dengan keadaan ekonomi yang buruk di awal tahun ya, tahun lalu. Sekarang harusnya dengan ekonomi yang lebih bagus, harusnya ke depan defisit akan semakin terkendali, dan yang penting ketika ekonomi makin bergerak, pertumbuhan perusahaan juga semakin baik, otomatis nanti akan terjebak kepada harga saham ya. Pak, soal saham gorengan dari bursa udah ada kelanjutannya belum Pak? Tadi kan Pak Mahendra udah menyebutkan ada beberapa langkah tuh yang disebutkan oleh dia katanya. Saya akan lihat terus dia serius apa enggak. Jadi insentifnya masih belum akan dikeluarin nih untuk Belum. bulan 6. Mereka belum minta insentif. Kalau mereka minta insentif, saya akan tanya apa prestasinya, berapa orang tangkap. Pak, bentar lagi kan direksi bursa akan habis masa jabatannya ya. Kira-kira dari Kemenkes sendiri ada kriteria khusus nggak buat calon direksi selanjutnya? Oh, dia harus bisa di pasar dan bisa mengembangkan base dari investor retail dan institusi di sini. Dan yang paling penting adalah mereka harus punya komitmen yang kuat untuk membersihkan pasar dari para penggoreng saham yang kurang bertanggung jawab. Pak, kemarin Bapak mengikuti rapat koordinasi bencana di Aceh, Pak. Rapat koordinasi bencana di Aceh kan kemarin Bapak ikut. Itu bagaimana Pak kemarin mendengar laporan dari kepala daerah? Oh, kan informasinya udah tahu semua kan. Daerah ini masih sekian, ini sekian, banyak sekian, perlu apa. Nah, hanya mendengarkan aja dan memastikan uangnya siap. Dan saya hanya mengimbau sedikit ke BNPB dan pihak-pihak yang menangani bencana. Kalau dana cepat-cepat ajukan, kami dananya sudah siap. Itu aja. Karena kan masyarakat yang terkena dampak bencana itu nggak bisa nunggu terlalu lama. Kalau perlu alat ya beli alat, kalau perlu jembatan beli jembatan, kalau perlu rumah hunian tetap atau hunian sementara dibangun cepat-cepat. Pak, yang dana kemarin yang ditarik lagi sama Pak Purwoyo itu yang 75 triliun yang dari 276 itu buat apa aja Pak? Apa Pak? Itu buat belanja rutin kementerian lembaga. Jadi saya tarik seperti ditarik dari sistem, tapi langsung dibelanjain lagi, jadi langsung masuk ke sistem perekonomian. Jadi
tidak mengganggu uang beredar di sistem perekonomian. Malah harusnya lebih bagus karena ada dampak multiplier dari belanja pemerintah pusat maupun daerah. Jadi itu nggak apa-apa. Tapi yang 200 masih saya taruh di perbankan. Kemarin. Tanggal berapa? Ya mungkin belum sampai ke saya suratnya. Saya belum baca suratnya, saya belum tahu, saya akan dititipin. Cukup ya? Ya. Kita awali dengan informasi pertama terlebih dahulu, pemirsa, di mana tahun 2025 menjadi salah satu periode paling bergejolak sekaligus bersejarah bagi pasar saham Indonesia. Sepanjang tahun, indeks harga saham gabungan mencatat lonjakan signifikan, berhasil mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah atau all time high sebanyak 24 kali. 2025 menjadi salah satu periode paling bergejolak sekaligus bersejarah bagi pasar saham Indonesia. Indeks harga saham gabungan membuka tahun dengan tekanan berat, sempat 2 kali dihentikan perdagangannya sebelum akhirnya bangkit dan mencetak rekor demi rekor pada paruh kedua tahun ini. Perjalanan IHSG sepanjang 2025 memperlihatkan betapa sensitifnya pasar terhadap sentimen global, dinamika politik domestik, hingga ekspektasi kebijakan fiskal dan arus modal asing. IHSG mengawali 2025 dalam bayang-bayang ketidakpastian global. Kebijakan tarif impor yang kembali digulirkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu kekhawatiran perang dagang jilid baru. Narasi tersebut langsung menekan aset berisiko termasuk saham-saham di negara berkembang. Tekanan global itu tercermin dari derasnya arus keluar dana asing, membuat IHSG bergerak volatil dan cenderung melemah sejak Januari hingga awal Maret. Puncak kepanikan pasar terjadi pada 18 Maret 2025. IHSG ambruk tajam pada sesi 1 perdagangan dan sempat merosot 5,02% ke level 6.146, memaksa Bursa Efek Indonesia memberlakukan trading halt selama 30 menit. Ini menjadi trading halt pertama IHSG sepanjang 2025. Belum genap sebulan, guncangan kembali terjadi. Pada 8 April 2025, tepat di hari pertama perdagangan setelah libur panjang Idul Fitri, IHSG sempat anjlok hingga 9,19% di pembukaan. BEI pun kembali menghentikan perdagangan selama 30 menit. Sentimen IHSG memasuki fase yang jauh lebih konstruktif pada Agustus. Pada 14 Agustus 2025, IHSG melampaui rekor tertinggi yang terakhir disentuh pada September 2024. Sehari berselang 15 Agustus 2025, IHSG menembus level psikologis 8.000 untuk pertama kalinya, menandai fase baru rally pasar saham Indonesia. Namun euforia tersebut tidak bertahan lama. Menjelang akhir Agustus hingga awal September, IHSG kembali tertekan akibat aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan sejumlah kota besar. Kepercayaan investor terguncang setelah eskalasi politik yang dipicu insiden bentrokan saat demonstrasi di depan gedung DPR. Pada 29 Agustus 2025, IHSG sempat anjlok hingga 2,3% secara intraday sebelum menutup perdagangan dengan pelemahan 1,53%. Tekanan berlanjut pada awal September dipicu kabar reshuffle kabinet pemerintahan Prabowo Gibran yang menyeret nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pasar mulai menemukan titik balik pada pertengahan September. Setelah pengunduran diri Sri Mulyani, pemerintah pun menunjuk Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan baru. Pada 12 September 2025, IHSG mencatat rebound setelah tertekan beberapa hari sebelumnya. Pasar merespons positif pernyataan Purbaya soal suntikan dana 200 triliun rupiah ke bank-bank himbara serta komitmen meningkatkan belanja pemerintah. Optimisme kembali menguat pada 23 September 2025. IHSG berhasil mencetak all-time high baru, didorong rally saham-saham konglomerat dan maraknya aksi korporasi. Momentum ini berlanjut hingga kuartal 4. Sepanjang semester 2 2025, IHSG mencatat lebih dari 20 kali rekor tertinggi, menegaskan kuatnya minat investor terhadap pasar saham domestik. Puncaknya terjadi pada 11 Desember 2025, ketika IHSG menorehkan rekor tertinggi di level 8.776 di tengah rally lanjutan saham konglomerat dan ekspansi bisnis emiten besar. Menjelang akhir tahun, IHSG bergerak lebih volatil dan cenderung konsolidatif seiring aksi ambil untung dan menurunnya aktivitas perdagangan jelang libur Natal dan Tahun Baru. Meski demikian, IHSG tetap bertahan di level tinggi, menutup 2025 sebagai salah satu tahun paling dinamis dalam sejarah pasar modal Indonesia. Secara keseluruhan, indeks harga saham gabungan mencatat lonjakan signifikan sepanjang 2025 dengan kenaikan lebih dari 20%.
Indeks harga saham gabungan berhasil mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah atau all-time high sebanyak 24 kali, dengan rekor penutupan tertinggi terakhir terjadi pada awal Desember 2025. Jakarta, Tim Riset IDX Channel.